Jawa Barat. Kita sambil saksikan, kita memiliki data dari BPS Jawa Barat per November 2024 terkait jumlah siswa yang putus sekolah atau drop out itu sebanyak hampir 165.000 anak. Kemudian anak lulus tidak melanjutkan sekolah, ini bisa jadi dari SD tidak melanjutkan SMP atau SMP tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, hampir 200.000 anak. Dan yang belum bersekolah sama sekali, itu jumlahnya sangat besar, 295.530 anak. Jumlah total murid yang harus diselamatkan, anak-anak penerus bangsa yang harus diselamatkan adalah lebih dari 650.000 anak. Mas Ubaid, silakan dengan angka-angka seperti ini, apa sebenarnya yang harus dikhawatirkan? Ya, yang paling dikhawatirkan ini sumber daya manusia atau anak-anak di Jawa Barat ya. Jadi data BPS atau data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sama, menunjukkan bahwa Jawa Barat ini adalah provinsi dengan jumlah anak tidak sekolah paling banyak se-Indonesia. Se-Indonesia? Se-Indonesia, nomor 1 ya. Dengan jumlah anak tidak sekolah paling banyak se-Indonesia, nomor 1 ya gitu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah tidak berseteru antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Mestinya ini kita harus duduk bareng bagaimana di Jawa Barat ini menjadi contoh yang baik menangani atau penanganan terhadap anak-anak yang tidak sekolah gitu. Baik, Mas Ubaid. Kan bagian dari yang disorot oleh media massa, sehingga ketika penanganannya baik ini menginspirasi provinsi-provinsi lain. Baik, tapi yang ada sekarang keputusan Gubernur Jawa Barat sudah diberlakukan dan sekarang sedang digugat di PT UN mengenai kebijakan rombel sendiri menurut Anda? Dari 36 menjadi 50? Ya, ini pasti akan terjadi. Tadi kan disampaikan bahwa layanan pendidikan itu kan bukan berarti kemudian pemerintah memberikan layanan pendidikan asal-asalan gitu kan. Tetapi layanan pendidikan yang dalam Undang-Undang Dasar itu adalah layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk semua gitu. Nah, kalau misalnya memaksakan satu rombel diisi 50 anak, itu pasti tidak berkualitas gitu kan. Karena Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sudah punya standar nasional pendidikan. Satu kelas itu diisi oleh berapa anak, didampingi oleh berapa guru, itu ada standarnya. Nah, kalau memaksakan satu rombel menjadi 50, itu pasti kualitas pendidikannya, proses pembelajarannya pasti tidak berkualitas. Karena itu menurut saya yang paling penting adalah bagaimana mendudukkan situasi di Jawa Barat yang begitu kompleks ya. Saat ini dari data yang tadi dipaparkan, sebenarnya daya tampung sekolah negeri di Jawa Barat ya untuk jenjang SMA itu hanya 35-40%. Artinya kalau mau dipaksa mau dinaikkan menjadi 50 per rombel, tetap nggak ketampung. Karena daya tampung sekolah negeri di Jawa Barat itu paling banter ya, maksimal itu hanya 40%. Artinya mayoritas anak di Jawa Barat 60% itu pasti sekolah di sekolah swasta gitu. Dari sisi tanggung jawab pemerintah ini juga menjadi tanggung jawab bersama gitu ya, bagaimana supaya penerimaan peserta didik baru atau sistem penerimaan murid baru itu tidak berpihak kepada sekolah negeri, tidak pula berpihak kepada sekolah swasta, tetapi berpihak kepada anak gitu. Baik. Jadi pemerintah harus hadir ya terhadap anak Jawa Barat, mau sekolah dimanapun itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Bahwa sekolah itu diselenggarakan oleh masyarakat, bahwa sekolah itu diselenggarakan oleh dinas pendidikan, itu hanya soal jenis-jenis sekolah. Tetapi yang harus dilindungi di sini adalah anak-anak Jawa Barat yang itu adalah hak dasar atas pendidikan mereka. Baik, gitu. baik. Anda ingin menyampaikan bahwa infrastruktur itu tidak hanya ruang kelasnya saja yang kurang di hampir sekolah-sekolah negeri yang tadinya harusnya maksimal 36 menjadi 50. Kemudian juga jumlah pengajarnya juga yang masih sangat kurang untuk memenuhi infrastruktur. Iya, jadi kan ada rasio satu kelas itu berapa anak, kemudian tenaga pengajarnya juga berapa anak. Baik. Dari sisi murid itu di Jawa Barat tadi kan, jadi anak yang tidak sekolah, anak yang putus sekolah, lulus tidak melanjutkan, itu Jawa Barat tertinggi juga. Termasuk soal data kekurangan guru. Jawa Barat juga masih tertinggi di Indonesia soal kemampuan guru dan juga kualitas guru gitu. Nah, menurut
Jawa Barat harus belajar dari provinsi-provinsi lain ya untuk mengatasi ini. Contoh di Jakarta itu sebenarnya kuota ya sekolah negeri itu lebih kecil lagi. Di Jakarta hanya 35%, sementara di Jawa Barat 40%. Tetapi bagaimana Jakarta berkolaborasi dengan sekolah swasta itu dibukalah sistem penerimaan murid baru bersama antara sekolah negeri dengan sekolah swasta gitu. Jadi anak-anak Jakarta yang tidak tertampung di sekolah negeri mereka bisa memilih sekolah swasta, Baik. tetapi skema pembiayaannya itu dari pemerintah daerah. Nah, menurut saya di Jawa Barat juga tidak perlu bersiteru antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Anak Jawa Barat bisa memilih sekolah swasta, tetapi kalau misalnya mereka punya keterbatasan dan seterusnya itu dibiayai oleh pemerintah Jawa Barat. Baik. Gitu. Baik, saya ke Pak Irwan. Pak Irwan, mungkin Anda sudah survei lokasi-lokasi sekolah-sekolah negeri yang tidak bisa memuat begitu banyaknya siswa? Ya, contoh misalnya di Kota Bogor kalau nggak salah ya, bukan kabupaten, Kota Bogor kalau nggak salah, itu sampai penuh, sampai salat Jumat itu 2 sesi, Anda bisa bayangkan. Ya, itu tingkat apa Pak? SMA ya? SMA atau SMK? Ya, untuk SMA, ya kan, itu bisa dibayangkan, kan begitu ya. Sementara tadi saya sepakat dengan Pak Ubaid, jadi artinya bicara pendidikan itu bukan bicara kuantitas, tapi bicara kualitas, kenyamanan bagi para siswa dan lain sebagainya. Artinya betul kolaborasi antara pemerintah dengan swasta itu diperlukan. Kenapa? Karena sekolah swasta pun infrastrukturnya sudah mumpuni. Kita tahu Indonesia lahir ya itu peran serta pendidikan masyarakat itu berbasis masyarakat sudah ada, contoh taman siswa ya kan, Pasundan di Jawa Barat itu sebelum Indonesia merdeka mereka sudah mendirikan sekolah-sekolah pendidikan ya kan. Nah, saya sepakat tuh kolaborasinya itu. Jadi artinya PAPS ini muncul seharusnya pada saat dari data yang tadi ditampilkan tuh pasca setelah pendaftaran baru ada PAPS disisir siswa-siswa yang masyarakat yang tidak bisa sekolah, dan itu bisa dikerjasamakan dengan perguruan swasta atau di negeri sudah tidak tertampung. Baik, saya rasa tim Pak KDM juga sudah memiliki data-data ini. Tadi Pak Jutek juga sempat menyampaikan terkait data-datanya. Jadi apa yang bisa dipersiapkan untuk memenangkan gugatan di Petun, Pak Jutek, silakan. Gini Mbak, saya mau sampaikan dulu ya, bahwa aturan yang diterbitkan Pak Gub ya lewat SK Gub itu tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Itu pertama kami sudah kaji, baik itu Permendikbud maupun dari aturan terkait ya, dari standar kurikulum ya, kepala standar kurikulum nasional dan sebagainya itu tidak melanggar ya. Dan ini sudah dikonsultasikan juga dengan Kementerian Pendidikan menengah dan dasar ya, dasar menengah. Jadi sudah dikonsultasikan keputusan ini, dan kami mau sampaikan jangan digeneralisir lah ya, bahwa seolah-olah bahwa 50 ini seolah-olah sekarang ini sudah terjadi seperti pasar di sekolah. Saya mau sampaikan data yang ada pada kami yang sudah full menerima siswa 50 orang per kelas itu baru 17 sekolah dari 515 sekolah. Yang lain itu masih berkisar di bawah 50 ya. Itu maksimal 36 ke atas ya. Itu pun cuman dari total data yang seharusnya bisa ditampung dari program PAPS 113.000 sekarang ini hanya bisa tertampung 46.000 ya. Jadi ini masih banyak yang masih belum tertampung. Jadi rekan-rekan supaya masyarakat juga memahami, jangan beranggapan sekarang semua sekolah negeri itu kalau datang ke sana seperti kayak masuk ke pasar, ya. Itu satu. Yang kedua, bahwa seperti disampaikan oleh Pak Gubernur dalam YouTube yang tadi disampaikan, bahwa selama ini penyebaran sekolah ini tidak merata. Dia seolah-olah contoh ya, satu kecamatan penduduknya yang 10.000 dengan satu kecamatan penduduknya yang 100.000. Tapi sekolah negerinya tetap satu. Ini yang menjadi masalah. Makanya yang kekurangan ruangan kelas yang sekarang di pemerintah Provinsi Jawa Barat itu adalah di kota-kota besar. Pak Kabupaten Bandung, Bogor, Kota Bogor, Bekasi, Karawang. Dan ini hanya bersifat sementara. Ini yang harus kita sampaikan karena Pak Gub ini kan baru menjabat kurang lebih sekian bulan ya. Bahwa itu juga yang jadi pertanyaan Pak Jutek. Itu yang jadi pertanyaan juga, kenapa surat keputusan gubernur ini kesannya
sangat mendadak, tidak melibatkan sekolah swasta, tidak melibatkan dari JPPI misalnya. Tidak mendadak, Mbak. Ini udah dikaji. Karena ini kalau mau melibatkan sekolah ini kemarin kan penerimaannya juga kan waktunya sempit ya. Bahwa keadaan ruang kelas dan tahun ini pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan untuk mendirikan sekolah baru ya, sekolah baru dan ruang kelas baru, dan semuanya nanti diharapkan itu akan kembali ke 36, tetapi ini kan bersifat sementara, mungkin hanya 2 tahun ke depan ya, di sekolah-sekolah yang padat penduduk ya, di kecamatan itu akan didirikan sekolah-sekolah baru. Pak Gubernur mempunyai komitmen itu ya. Tahun ini dalam anggaran perubahan APBD yang berjalan itu sudah dialokasikan untuk membangun sekolah baru. Tadi yang disampaikan betul, di Jawa Barat ini dari jumlah siswa yang tamat SMP ke SMA yang bisa diterima di negeri itu hanya 320.000, kurang lebih 34-35%, sangat jauh. Jawa Tengah itu bisa 70%, ya di Jawa Timur hampir mirip-mirip dengan kita. Jadi sebenarnya kalau sampai 70% pun seperti di Jawa Tengah harusnya nggak ada masalah tuh di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu 70% loh di negerinya, swastanya 30%. Di Jawa Barat 35% negeri, 65% swasta, ya kan? Nah, ini menjadi masalah. Menurut saya kita akan kolaborasi lah. Artinya kita juga nggak menepiskan tentang keberadaan swasta, ya kan? Tapi kita ke depan ini ingin betul. Intinya Pak Gubernur itu hanya satu, jangan ada lagi anak yang berpotensi putus sekolah gitu loh. Itu aja sebenarnya. Baik, saya ke Pak Irwan. Pak Irwan, tadi Pak Jutek bilang ini sementara kok, nanti akan dikembalikan lagi ke jumlah siswa 36 per kelas. Kita tidak hanya bicara kuantitas di sini tapi juga kualitas. Tentu tadi Pak Jutek juga sudah menyampaikan ini sementara, paling nggak sampai 2 tahun. Jadi Anda mau cabut nggak itu gugatan yang sudah dimasukkan di petun? Jadi begini Mbak, bukan persoalan sementara itu sampai 2 tahun, tapi kalau 2 tahun nanti sekolah swasta juga bangkrut, ya kan? 2 tahun ajaran mereka habis siswanya itu, ya kan? Nah yang menarik adalah tadi pernyataan Pak Jutek Bongso itu yang akan kita respon. Kapan kita kerjasama itu harus sejak saat ini, gitu loh. Iya kan, dari sejak awal itu harus kita berkolaborasi, tolong dilibatkan. Makanya dalam SKPAPS itu kan disebutkan sekolah negeri. Kalau sekolah negeri itu berarti ada dikotomi, ya kan? Udah aja sekolah, ya mau negeri mau swasta dan sebagainya, ya kan? Kita berbarengan membangun Jawa Barat, visi Jawa Barat. Kita pendukung Pak KDM kok, ya kan? Tapi kalau dengan seperti ini kan begitu, artinya kasihan tuh sekolah-sekolah swasta. Apalagi sekarang ditengarai adanya satu, bukan intimidasi atau apalah namanya ya, dari KCD itu membagi para kepala sekolah swasta, ya kan, untuk tidak melakukan PTUN dengan bikin surat pernyataan dan lain sebagainya. Jadi gugatan jalan terus ya? Ya artinya kan ini mediasi masih bisa terbuka. Ini kan masih proses dismissal, proses pemeriksaan persiapan, ya kan Pak Jutek, nanti tolong sampaikan ke Pak Gubernur, ya kan. Kami juga pendukung Pak Gubernur untuk Jawa Barat maju, Jawa Barat istimewa, apalagi dalam hal pendidikan. Kalau ya pendukung, kan? Artinya harusnya mediasi dulu dengan Pak Gubernur sebelum masukkan gugatan ke PT UN, Pak Irwan. Betul, tapi kan dari sejak awal oleh mediasi oleh komisi DPRD, surat keberatan sudah dilayangkan, tapi kita tidak pernah diajak dialog. Ya kan? Baik. Jadwal sidang sudah diketahui? Tidak ada. Mengingat gugatan didaftarkan tanggal 31 Juli ya. Jadwal sidang sudah dapat, Pak Irwan? Jadi kita sidang pemeriksaan dismissal proses kemarin hari Kamis. Ya, karena di PT UN itu hampir mirip sama di Mahkamah Konstitusi, jadi ada pemeriksaan persiapan, ya kan? Kemudian dilanjutkan di hari Kamis, ya, tanggal berapa? 14 kalau Kamis tidak minggu, salah. baik. Ya, minggu depan, baik. Ya kan? Nah, itu saja sih acara sidangnya. Baik. Jadi terakhir, masih terbuka. Ya, dan sebagainya. Ya, kan? Pak Irwan dan Pak Jutek juga sudah senyum-senyum, rasanya mediasi pasti bisa dilakukan ya untuk upaya damai. Terakhir Mas Ubaid, kalau ini memang benar sementara, katakanlah 2 tahun, nanti juga ruang kelas akan kembali lagi secara kuantitas, 36 anak lagi per kelas. Apa yang harus dilakukan? Apa saran atau rekomendasi dari JPPI agar hak guru dan juga murid terpenuhi? Ya, jadi yang pertama tentu tugas Gubernur Jawa Barat itu adalah memastikan semua anak-anak di Jawa Barat itu mendapatkan layanan hak dasar atas pendidikan ini gitu ya. Jadi tugas Gubernur Jawa Barat itu tidak hanya fokus sibuk ngurusin sekolah negeri, tetapi fokusnya adalah mengurus hak dasar
anak Jawa Barat untuk mendapatkan layanan pendidikan. Mau anak Jawa Barat sekolah dimanapun, mau sekolah di madrasah, mau di pesantren, mau di sekolah swasta, mau di sekolah negeri, itu semua adalah urusan Gubernur Jawa Barat. Jadi Gubernur Jawa Barat mestinya tidak hanya mengurusi anak Jawa Barat yang hanya di sekolah negeri, tapi semua anak Jawa Barat mau sekolah dimanapun. Nah yang kedua, karena anak Jawa Barat ini pilihannya macam-macam, ada yang di pesantren, ada yang di madrasah, ada yang di sekolah, ada yang di PKBM, dan seterusnya, maka sejak awal penerimaan murid baru, maka semua sistem pendidikan di Jawa Barat, baik yang model madrasah, sekolah, pesantren, PKBM, formal, non-formal, itu harus terintegrasi gitu. Sehingga tugas Gubernur Jawa Barat itu memastikan no one left behind. Tidak ada satupun anak di Jawa Barat itu yang usia sekolah mereka tidak sekolah. Jangan sampai kemudian sampai hari ini atau 5 tahun yang akan datang Jawa Barat tetap menjadi provinsi dengan jumlah anak tidak sekolah paling besar se-Indonesia gitu. Nah dengan adanya sistem yang terintegrasi baik negeri, swasta, baik madrasah mau pesantren maupun sekolah maupun formal non formal, maka kita berharap ke depan anak-anak Jawa Barat mendapatkan hak dasar layanan atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk semua. Sehingga Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah anak tidak sekolah paling banyak se-Indonesia. Ya, dan PR selanjutnya adalah seperti yang disampaikan Pak Irwan tadi, tidak ada lagi dikotomi antara produk anak-anak sekolah negeri dan sekolah swasta. Mas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Pak Jutek Bongso, Kuasa Hukum KDM, dan Pak Irwan Indra Praja, Kuasa Hukum Forum Kepala Sekolah Jawa Barat. Terima kasih telah berbagi insight di NTV Prime hari ini. Sehat selalu. Dan pemirsa, inilah akhir dari NTV Prime hari ini. Mewakili rekan Doni The Kaiser, saya Nasiti Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.